Bab 266. Wanita yang diakui. Arthur Xiao menatap pemandangan di depannya, ekspresinya dingin, beberapa saat kemudian dengan tenang berkata, "Kamu salah lihat." Selesai berkata, dia mengulurkan tangan melingkari leher Gita dan menariknya ke dalam pelukannya, dengan tenang berkata padanya, "Aku antar kamu kembali ke kamar." Gita masih terkejut, tidak menunggu dia bereaksi, dia sudah diseret pergi. Lalu sampai ke kamarnya sendiri, Gita merasa sudah tersadar 70% dari mabuknya. "Barusan, aku melihat Tuan Muda Ye. Kamu mabuk." Arthur Xiao menatapnya dengan wajah dingin, tidak melihat apapun. Benarkah?" Gita bertanya sambil mengerjapkan mata, rupanya yang menggemaskan membuat orang tidak tahan ingin tertawa. Tapi dia barusan jelas-jelas sungguh melihat. Pria itu berdiri. Apa yang terjadi? Tuan Muda Ye bukannya cacat. Kenapa bisa berdiri? Benar. Arthur Xiao dengan serius menatapnya, "Sekarang kamu perlu tidur, besok begitu bangun semuanya akan kembali normal." "Oh." Gita mengangguk dengan menurut, lalu membalikkan badan berjalan ke kasurnya. Saat berjalan ke tepi kasur dia langsung berbaring di atas kasur, dengan kaki terbuka, dengan cepat tertidur. Arthur Xiao yang berdiri di dalam kamar. Napas Gita dengan cepat berubah menjadi teratur, setelah memastikan dia sungguh tertidur, Arthur Xiao baru menghela napas lega, lalu membalikkan badan keluar dari kamar, sekalian menutup pintu kamar. Saat menutup pintu, ekspresi wajahnya masih sangat murung. Selanjutnya dia kembali ke ruang tamu, pria tinggi besar dan tampan di ruang tamu itu sudah duduk kembali di kursi roda, di pelukannya ada Claire Sen yang tidak hentinya bergerak, dia menatapnya dengan ekspresi dingin. Apa dia melihatnya? Suara Golden Ye dingin, tak berperasaan, seperti embun beku di bulan Desember. Arthur Xiao mengangguk, terakhir menggelengkan kepala lagi, terkejut hingga punggungnya dialiri keringat dingin. "Tuan Muda Ye, dia sangat mabuk, kira-kira besok sudah lupa." Golden Ye tidak bicara, suasana di dalam ruangan sangat dingin menakutkan. Arthur Xiao ragu, terakhir tetap membuka mulut memohon untuknya, dia adalah teman baik Nyonya Muda kedua, bila Tuan Muda Ye berbuat sesuatu padanya, kalau begitu Nyonya Muda kedua kira-kira tidak akan setuju bukan? Baru selesai bicara, Arthur Xiao merasakan sebuah tatapan yang bengis seperti pisau terbang ke arahnya. Dia tidak berani mengangkat kepala menatap tatapan Golden Ye, hanya bisa menundukkan mata, berusaha keras menurunkan bahunya. "Apa kamu sedang memohon untuknya?" Arthur Xiao. Kening Arthur Xiao juga ikut mengeluarkan keringat dingin, suaranya membawa getaran, Tidak." Arthur Xiao hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya apanya? Golden Ye mengeluarkan tawa dingin, "Karena dia membawa wanita ini minum hingga seperti ini, aku bisa main tangan padanya, tapi..." "Tapi apa?" Arthur Xiao sangat ingin tahu bagaimana Golden Ye akan mengurusnya, namun juga tidak berani banyak bertanya. Waktu sedetik semenit berlalu, lama hingga saat Arthur Xiao mengira Gita kali ini tidak terselamatkan, dia akhirnya mendengar suara Golden Ye. "Kali ini adalah pengecualian, kamu tinggal di sini mengurus hal selanjutnya, kamu seharusnya tahu betapa seriusnya masalah ini." Hati Arthur Xiao terkejut, dengan cepat mengangkat kepala, maksud Tuan Muda Ye adalah tidak menyelidiki lagi. Tidak menyelidiki bukan berarti kamu bisa lengah. Baik. Arthur Xiao segera mengangguk, bicara dengan sedikit keras, "Aku akan tinggal di sini membereskan di sini. Tunggu setelah dia bangun aku akan menanyakan dengan jelas." "Tenang saja Tuan Muda Ye, aku tahu harus bagaimana." Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan, Golden Ye tidak memiliki alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Lagi pula wanita di dalam pelukannya sangat tidak tenang. Dia sepertinya tidak nyaman, terus bergerak, menggosok sembarangan dalam pelukan Golden Ye. Bau alkohol dan barbeque di seluruh tubuhnya menusuk indera penciumannya. Bila bukan karena tidak tega, kira-kira dari awal dia sudah meninggalkannya. Wanita bodoh,
Kamu sungguh sangat tidak menurut. Golden Ye menunduk, dengan marah menggigit keras bibir merahnya. Claire Sen yang mabuk mendengus pelan karena kesakitan, tanpa sadar mengulurkan tangan menepuk tangannya. Sebelum menepuk wajahnya, Golden Ye menangkap pergelangan tangannya yang putih, memegangnya dengan erat lalu menariknya. Aku pergi dulu, kamu tinggal di sini. Baik, Tuan Muda Ye. Golden Ye membawa Claire Sen pergi, apartemen perlahan menjadi hening, temperatur di sekitar yang awalnya dingin juga perlahan berubah menjadi normal setelah Golden Ye pergi. Arthur Xiao sungguh mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Tuhan tahu Golden Ye bukan sungguh-sungguh cacat, ini adalah rahasia yang hanya dia dan Ani Song tahu, bahkan ini adalah hal yang tidak diketahui Nyonya Muda kedua. Lagi pula saat Nyonya Muda kedua hampir tahu, satu kalimat, kalau begitu habisi dia sendiri, dari Golden Ye membuat Arthur Xiao tidak sedikit terkejut. Sikap apa Tuan Muda Ye pada Nyonya Muda kedua? Menurut Arthur Xiao, Tuan Muda Ye sungguh menyukai Claire Sen, namun dia masih bisa dengan mudah mengatakan, habisi dia sendiri. Bagaimana dengan Gita? Dia hanya seorang pegawai biasa, apakah akan lebih cepat mati? Jadi dia sungguh terkejut hingga mengeluarkan keringat dingin, untungnya. Untungnya terakhir Tuan Muda Ye hanya menyuruhnya mengurus hal ini dan melepaskan Gita. Sepertinya, Tuan Muda Ye yang sekarang berbeda dengan yang dulu, bagaimanapun. Banyak hal yang dia katakan tidak dilakukan. Sedangkan perubahan seperti ini, mungkin ada hubungannya dengan Nyonya Muda kedua. Berpikir sampai sini, Arthur Xiao mengulurkan tangan mengelap keringat dingin di keningnya, lalu membalikkan badan masuk ke kamar. Dia melihat Gita yang berbaring di atas ranjang dan tidur tanpa memedulikan citranya. Dia menggeleng tak berdaya. Untungnya adalah dia sungguh mabuk, lagu pula Gita juga bodoh. Apabila tidak mabuk, kira-kira. Arthur Xiao tidak berani memikirkannya. Sedangkan di sisi lain, setelah Golden Ye membawa Claire Sen meninggalkan rumah Gita, dia naik ke atas mobil. Malam ini bukan hanya dia dan Arthur Xiao yang datang, masih ada supir. Supir membantunya membuka pintu mobil, mendorong kursi roda Golden Ye naik ke mobil lalu menutup pintu. Tuan Muda Ye, apa kembali ke kediaman Ye? Supir tidak berani banyak melihat Claire Sen, begitu naik langsung bertanya dengan hormat. Golden Ye tertegun, awalnya ingin membawa Claire Sen kembali ke kediaman Ye. Tapi, akhir-akhir ini wanita ini begitu ribut, bila tinggal di kediaman keluarga Ye, dia juga tidak punya waktu pergi melihatnya. Setelah berpikir sejenak, Golden Ye mengatupkan bibir berkata, pergi ke Great Lake Villa. Baik, Tuan Muda Ye. Mobil segera berbalik arah dalam kegelapan, lalu dengan cepat menghilang di lantai bawah. Golden Ye menunduk menatap Claire Sen dalam pelukannya, sekarang dia lebih tenang dari sebelumnya, sepasang alis yang indah masih mengernyit keras, bibirnya sedikit pucat, namun sangat lembab. Great Lake Villa adalah aset pribadi Golden Ye yang tidak diketahui siapapun. Setiap tahun di hari peringatan kematian ibu kandungnya, dia akan pergi ke sana tinggal sendiri 2-3 hari. Kali ini pergi lebih awal, supir juga merasa sangat aneh. Lagi pula yang paling penting adalah, Tuan Muda Ye tak disangka berencana membawa wanita ini ke sana. Apa maksudnya? Apakah sudah mengakui Claire Sen dari hati? Memikirkan hal ini, hati supir sedikit terkejut. Dia juga sudah mengikuti Golden Ye bertahun-tahun, bisa dibilang salah satu orang kepercayaan Golden Ye, jadi tahu beberapa urusan Golden Ye, namun dia tidak pernah banyak bertanya. Bersambung.